Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Dani Ahmad, NIM 2204040043. Saya Indra Saputra, NIM 220404040039. Saya Gemina Manata, NIM 2204040005. Saya Fikri Yahya, NIM 2204040041. Di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang alat bantu sepeda listrik mobilitas penggunaan manusia untuk beraktivitas di tempat umum. Next. Table of content. 1. Abstrak. 2. Pendahuluan. 3. Metode. 4. Bahan-bahan. 5. Penguraian masalah. 6. Desain produk. 7. Hasil pembahasan. 8. Kesimpulan. Next. Abstrak. Manusia berusia lanjut memiliki daya tahan tubuh yang semakin lemah dan disertai menurunnya kemampuan konduksi antibodi zat atau untuk melawan racun bakteri, sehingga mereka sangat rentan terhadap penyakit. Oleh karenanya, orang lansia mudah terserang penyakit dan cenderung memiliki penurunan kemampuan tubuh untuk beraktivitas. Salah satu aktivitas yang paling terpengaruhi adalah berjalan. Hal tersebut dapat terjadi karena penyakit dan penurunan kualitas ketahanan tulang yang berakibat pada cenderung resiko patah tulang. Next. Selanjutnya ada pendahuluan. Kursi roda alternatif adalah kursi roda yang dirancang dengan inovasi atau fitur berbeda dari kursi roda konvensional. Alternatif ini biasanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna atau untuk memberikan solusi tertentu yang lebih praktis, ergonomis, atau hemat biaya. Seiring bertambahnya usia, kondisi fisik manusia akan semakin menurun. Hal ini bisa diperhatikan dari jumlah lansia yang terserang penyakit usia lanjut. Daya tahan tubuh pada lansia sudah melemah dan produksi antibodi zat untuk melawan racun bakteri juga sudah menurun, sehingga mereka sangat rentan terhadap penyakit. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat memperburuk kondisi tubuh, antara lain kebiasaan merokok, kelebihan berat badan atau kegemukan, dan kurangnya pergerakan. Metode yang digunakan. 1. Ada metode identifikasi kebutuhan, yaitu ada lakukan survei atau wawancara dengan lansia untuk memahami kebutuhan mobilitas mereka. Yang kedua ada mempelajari hambatan yang sering mereka hadapi di tempat umum, beserta trotoar yang tidak rata, tangga atau jarak tempuh yang jauh. Ada desain ergonomis. 1. Itu rancang alat bantu dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan penggunaan. 2. Ada gunakan prinsip desain universal agar alat dapat digunakan oleh berbagai tingkat kemampuan fisik. 3. Ada pemilihan material. Pilihan bahan yang ringan namun kuat untuk mendukung mobilitas tanpa menambah beban. Pastikan bahan tahan lama dan mudah dirawat. Next. Bahan-bahan. Ya, di sini yang bisa kalian lihat ada baterai, bahan-bahannya dinamo dan sasis, modul, serta ban, sasis, dan setir. Penguraian masalah berdasarkan studi bentuk dan identifikasi aktivitas, maka yang dihasilkan rancangan produk sebagaimana ditampilkan. Rancangan menggunakan material fiber dan aluminium. Dengan pertimbangan keduanya merupakan material yang kuat dan ringan. Penggunaan warna cerah pada produk bertujuan agar produk terlihat dengan jelas ketika digunakan, sehingga para pejalan kaki di sekitar dapat berhati-hati dan tidak tertabrak oleh produk. Produk ini diperkirakan
berbobot 20 kg dan memiliki kecepatan maksimum 20 km per jam. Energi produk diperkirakan habis dalam penggunaan 60 km per jam. Namun hal tersebut bergantung pada bobot pengguna dengan maksimum 80 kg. Desain produk untuk mendukung aspek operasional dalam proses perancangan produk dilakukan studi ergonomi dan kajian lingkungan. Studi ergonomi khususnya terkait standar antropometri dilakukan pada beberapa bagian produk yang unggul. Berikut gambarnya. Untuk desain produknya, lihat ada gambar di sebelah kanan saya. Ini gambar desain produknya. Ada rangka produknya, ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak kiri kanan. Dan ini hasil yang sudah jadi gambar seperti ini. Buat gambar alat sepeda listrik mobilitas untuk usia lanjut. Kesimpulannya, alat bantu sepeda listrik mobilitas untuk lansia masih jarang digunakan di Indonesia karena harganya yang cukup mahal. Pengguna produk ini pun berada pada kisaran golongan menengah ke atas. Padahal kebanyakan orang lansia seringkali mengalami kesulitan keuangan karena hidup seorang diri dan sebagian besar dari badannya tidak dapat bekerja secara formal. Kondisi harga produk yang cukup mahal dibandingkan dengan kursi roda atau alat bantu berjalan lainnya dikarenakan hampir semuanya merupakan produk impor, sehingga hal ini seyogyanya perlu mendapat perhatian khusus dari para desainer dan pembuat produk kesehatan yang ada di Indonesia. Rancangan produk yang dibuat dalam penelitian ini semata ditujukan untuk memberikan alternatif produk alat bantu mobilitas bagi lansia demi meningkatkan perilaku aktif lansia yang mandiri di usia senjanya. Rancangan produk juga diharapkan menjadi pemicu peran serta industri dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan dengan segmen pengguna lansia yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kebiasaan pengguna, serta kisaran harga yang relatif terjangkau. Next, ada ingin bertanya para hadirin? Izin bertanya, sepeda mobilitas ini bisa digunakan untuk lansia usia berapa aja? Ya, ada yang bertanya? Untuk pertanyaan tersebut izin menjawab. Sepeda mobilitas ini digunakan biasanya untuk yang usia udah lanjut, kurang lebih ya sekitar umur 70 sampai 80 ke atas. Izin bertanya, kalau untuk keamanannya gimana ya untuk lansia yang tidak didampingi? Ya, ada yang bertanya? Izin menjawab. Untuk safety-nya itu ya ada kecepatan cuma 20 km per jam. Itu sangat pelan sekali buat lansia. Itu termasuk safety sih dari alat bantu ini. Ya, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami tentang alat bantu sepeda listrik mobilitas pengguna lanjut usia untuk beraktivitas di tempat umum dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.